Museum Jenang Mubarok menjadi salah satu tempat pariwisata yang kerap kali dikunjungi oleh wisatawan lokal dan luar kota. Dalam Museum Jenang ini tidak hanya membahas tentang jenang saja, melainkan berisi berbagai budaya lokal dari Kudus. Museum Jenang Mubarok ini beralamatkan di Jalan Sunan Muria nomor 33, Gelantengan, Kudus. Saya dan rekan saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor Museum Jenang Mubarok. Nah Sobat Sage, untuk kalian nih yang ingin datang ke Museum Jenang Mubarok, kalian hanya perlu mengeluarkan uang 10.000 saja loh. Kalian sudah bisa menikmati indahnya dalam Museum Jenang Mubarok ini. Halo Sobat Sage, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan baku jenang. Yang pertama adalah kelapa. Nah, di sini nih ada replika dari kelapa asli loh, Sage. Sangat keren ya. Dan yang kedua adalah gula aren. Dapat dilihat seperti ini. Dan yang ketiga adalah tepung beras ketan. Nah, di sini nih Sobat Sage terdapat replika dari jenang yang sudah jadi. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, di sini terdapat potret dari generasi pertama yang mengelola pabrik ini, yang bernama Haji Mubrari dan Haji Alawiyah, yang mengelola dari tahun 1910 sampai dengan 1940. Nah, di samping gambar ini terdapat pula mesin-mesin yang digunakan pada saat proses jenang dahulu nih Sobat Sage. Wah, keren sekali ya. Ini bernama mesin parut kelapa. Yang kedua ini lumpang. Digunakan apa ya kira-kira? Nah, di sini juga terdapat tempat pada saat jenangnya sudah jadi. Seperti ini Sage. Nah, ini dia nih alat-alat yang digunakan pada saat ada di lumpang. Sementara di sini adalah gambar-gambar pada saat zaman dahulu proses pembuatan dari jenang Mubarok. Di sini pula terdapat replika pada saat pembuatan jenang seperti apa. Lalu di sampingnya terdapat potret dari generasi kedua yang mengelola pabrik ini, bernama Haji Ahmad Sohib dan juga istrinya Haja Istifaya, yang mengelola pada tahun 1940 sampai dengan 1992. Nah, di samping gambar ini terdapat alat peras kelapa. Di sini juga terdapat replika dari Menara Kudus. Mohon kalau Sobat Sage kesini jangan untuk dinaiki ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang generasi ketiga yang mengelola pabrik jenang Mubarok ini. Di sini terdapat potret dari Bapak Haji Muhammad Hilmi sebagai pengurus generasi ketiga pada tahun 1992 sampai sekarang. Dan juga nama istrinya sangat susah nih Sage. Tapi dari lukisan dari para generasi ketiga ini terdapat pula mesin-mesin yang digunakan untuk membuat jenang. Nah, mesin-mesin ini nih Sobat Sage sudah lebih modern daripada mesin-mesin yang ada di generasi sebelumnya. Seperti mesin ini. Nama mesinnya adalah inkjet printing. Wah, Sobat Sage kira-kira tahu nggak ya kegunaan mesin ini apa? Yang kedua adalah mesin oven brownies. Wah, tidak dapat dibuka nih Sage. Dan yang ketiga adalah mesin mixer pengolahan jenang. Sangat besar ya Sobat Sage. Dan yang terakhir adalah mesin peras kelapa. Mesinnya sudah lebih besar dan juga lebih modern. Ini nih Sage mesinnya. Sebelumnya nih Sobat Sage, untuk Kudus Tempo dulu akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Angelina. Maka dari itu, di sini saya berkesempatan untuk memperlihatkan kepada sobat-sobat Sage tentang replika dari makam Sunan Kudus dan Pasar Bubar. Yuk ikutin aku Sobat Sage. Nah, di sini replika dari makam Sunan Kudus. Wow, lihat detailnya nih Sobat Sage. Sangat mirip dengan bentuk aslinya yang selama ini kita temuin. Nah, di sini juga terdapat musola nih teman-teman Sage. Tapi sekarang belum waktunya sholat, jadi kita lanjut ke
dari Pasar Buban, Menara, Kudus. Wow. Sobat Sage, ikutin kami untuk mengeksplor bagian dalamnya yuk. Ayo. Nah, dalam museum ini ada koleksi motor-motor yang keren-keren banget loh Sobat Sage. Tapi ada yang tak kalah keren dari joglo yang ada di belakang. Ikutin aku yuk. Nah, Sobat Sage, kalian tahu nggak sih apa itu rumah joglo? Rumah adat joglo merupakan rumah tradisional Jawa Tengah yang memiliki material utama dari bahan kayu jati. Biasanya, joglo dibangun oleh masyarakat dengan status sosial tinggi seperti kalangan bangsawan atau kerajaan, karena membutuhkan biaya yang besar. Ciri khas rumah joglo adalah bentuk atapnya, karena atap rumah joglo merupakan gabungan dari 2 atap segitiga dan 2 atap trapesium. Kegunaan rumah ini juga sebagai rumah tempat tinggal, tetapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai peninggalan bersejarah loh. Di samping rumah joglo ini, ada juga pajangan-pajangan dari mainan tradisional anak Tempo dulu loh. Yuk kita lihat. Nah, Sobat Sage, di sini ada beberapa replika-replika yang digunakan oleh warga Kudus seperti siwur. Ini parutan untuk kelapa ya? Ini ada wakul Sobat Sage. Biasanya wakul ini sepertinya untuk menaruh nasi ya. Oke, Sobat Sage, silahkan nikmati Kudus Tempo dulu. Dalam Museum Jenang Mubarok ini juga terdapat ruang trigologi ukhuwah yang berisikan Islamiyah ukhuwah serta tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Yuk Sobat Sage, kita coba pakaian adat Kudusnya. Ayo Sobat Sage! Sobat Sage, di sebelah replika-replika tadi, di sini ada galeri kaligrafi Indonesia yang bernama Al-Quds. Silakan menikmatinya, Sobat Sage. Wah, kebetulan banget nih. Ternyata di waktu yang sama ada siswa-siswi SD yang sedang berkunjung ke museum ini. Akhirnya aku mengajak mereka berfoto.
Ge? Dalam galeri Al-Quran ini terdapat berbagai macam Al-Quran, dari ukuran yang sangat besar hingga sampai yang kecil. Banyak sekali jenis koleksi Al-Quran di museum ini. Ada Al-Quran kuno, Al-Quran berbahan daun, dan juga ada yang berbahan dari kulit. Dalam museum ini juga dikisahkan seorang pengusaha sukses dari Kudus bernama Niti Sumito. Niti Sumito lahir di Kudus pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1953. Ia merupakan pemilik pabrik kretek terbesar dengan merek cap Bal 3. Pada tahun 1937, ia sudah mempekerjakan 10.000 karyawan pribumi dan accounting dari Belanda. Niti Sumito adalah pengusaha Indonesia pertama yang melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker dan menyebar pamflet dagangannya. Kesuksesan Niti Sumito sebagai pengusaha rokok kretek yang tersohor dengan merek Bal 3 di era kolonial itu membuat sang maestro kretek ini membangun megah istananya. Ia membangun omah kembar dengan gaya arsitektur khas Belanda yang unik dan megah. Dua omah kembar itu terletak di pinggiran kali Gelis yang terpisah di sebelah barat dan timur sungai. Kedua bangunan itu hampir mirip sehingga orang menyebutnya omah kembar. Rumah itu dibangun kembar oleh Niti Sumito untuk dua putrinya. Di dalam museum ini terdapat miniatur rumah kapal atau yang disebut sebagai omah kapal. Omah kapal dibangun pada tahun 1930-an oleh Bapak Haji Muzahid dan Ibu Hajah Rihanah untuk mengenang perjalanannya saat menunaikan ibadah haji ke Mekah, yang dimana pada waktu itu transportasi satu-satunya yang digunakan dari Indonesia adalah dengan menggunakan kapal laut. Bangunan omah kapal ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Raden Asnawi nomor 25 Kudus, juga pantas menjadi salah satu landmark atau ikon Kudus. Selesai sudah pada bagianku Sobat Sage. Untuk review makanan-makanan enak yang ada di lantai 1 dibawakan rekanku Iin Maharani. Stay tune ya. Nah, Sobat Sage, di sini saya Iin Maharani akan melanjutkan mengeksplor di Museum Jenang ini. Nah, di lantai 1 ini ada berbagai jenis makanan. Yuk ikutin aku. Nah, Sobat Sage, tadi kalian sudah melihat rekan-rekan saya mengeksplor di lantai 2. Sekarang di sini saya akan mengeksplor di lantai 1, yaitu oleh-oleh khas Kudus. Yuk ikutin. Sini juga ada makanan tradisional loh, ada sambal. Terus, nah ini nih yang aku suka, kembang gula kelapa. Ini rasanya tuh enak, terus manis, gurih juga. Dan ada lagi loh makanan tradisionalnya. Ini dia ada enting-enting. Wah, kelihatannya enak kan, dan harganya juga terjangkau banget ya. Ada banyak kan Sobat di sini, ada tempe, ada rengginang, terus ada kerupuk buah. Pastinya enak banget. Terus di sini ada berbagai macam snack, terus ada brem juga loh. Ini khas banget brem ya. Tapi yang paling utamanya di sini adalah yang pastinya jenang. Saja di sini ada berbagai macam jenis jenang loh. Salah satunya adalah jenang mubarak ini yang sering banget dijadikan oleh-oleh khas Kudus. Sobat Sage, kalian tahu nggak sih bedanya dodol dengan jenang? Walaupun terbuat dari bahan yang hampir sama, yaitu tepung ketan, gula kelapa, dan santan, tapi tekstur kedua makanan ini cukup berbeda loh. Dibandingkan dengan dodol, tekstur jenang lebih lembut dan basah karena menggunakan lemak hewani, sedangkan dodol memiliki tekstur yang lebih kering. Meskipun rupanya juga terlihat sama, jenang ternyata punya sejarah tersendiri di Kudus. Konon katanya nih, jenang merupakan makanan para raja di Kudus. Menurut cerita masyarakat,
Jenang juga digunakan Sunan Kudus untuk menyembuhkan cucu Mbah Dempok Soponyono dari mati surinya. Di Jenang Mubarok ini memiliki beragam rasa loh sobat, seperti original, durian, pandan, dan masih banyak lagi deh sobat. Nah, ini salah satu jenang yang aku suka di Sobat Sagi. Yuk kita minum.